Benarkah nasi putih merupakan penyebab timbulnya jerawat pada wajah? Dan akankah triknya pancaran sinar matahari jadi pemicu kulit menjadi keriput? Nah, sinar ultraviolet itu sendiri itu bisa menyebabkan photoaging istilahnya ya. Jadi photoaging itu adalah proses penuaan di mana bisa muncul kerutan, kemudian bisa muncul flek-flek hitam. Di antara susu sapi dan susu kambing, manakah yang memiliki kandungan protein dan gizi yang paling tinggi? Kita ingin menyampaikan informasi ada beragam reaksi tubuh sehingga akhirnya kita harus memilih si susu A atau susu B. Benarkah kawat gigi menjadi salah satu penyebab munculnya sariawan pada mulut? Mereka itu kan tanpa sadar terjadi pergesekan antara kawat atau jenis kawat gigi yang digunakan dengan beberapa lapisan mukosa, salah satunya adalah pada bibir. Kaya akan kandungan vitamin dan gizi, sayuran ternyata memiliki banyak manfaat bila dikonsumsi sejak usia dini. Bersama Dr. Rian Tamrin dan Dr. Reisa Broto Asmoro di Dr. Oz Indonesia. Boleh duduk, dinikmati hidangannya ya. Bukan. Oh, bukan ya? Bukan hidangan. Oh bukan ya? Informasinya. Informasinya. Baik, ini di Dr. Oz Indonesia kita selalu memberikan beragam informasi, terutama yang berkaitan dengan kebiasaan sehari-hari. Ya. Tips-tips yang mudah untuk dimengerti dan Iya. bisa diaplikasikan dalam kehidupan kita. Iya, bagaimanapun kalau bicara masalah kebiasaan sehari-hari, ternyata pemirsa ya, ini juga mempengaruhi penyakit yang ada atau yang kita alami saat ini. Contohnya aja penyakit atau gangguan seputar kulit. Paling sering tuh ya, apalagi ibu-ibu nih. Buat anaknya yang lagi remaja, pernah bermasalahkan dengan jerawat. Nah, Atau bintang jerawat. tamu kita ada masalah dengan jerawat karena kebiasaan sehari-hari? Atau mungkin dia lebih ke arah ini, photoaging. Oke. Tapi kayaknya enggak ah. Enggak ya? Enggak. Kita panggil aja ibu muda cantik ini ya. Ola Ramlan. Apa kabar? Hai, Dok. Aduh, cantik banget ya. Aduh, luar biasa loh. Teh Ola. Ini kita bicara masalah kebiasaan yang dikaitkan dengan kesehatan kulit. Nah, kira-kira yang menurut Ola sendiri kebiasaan apa sih yang bisa mengganggu kesehatan kulit? Kira-kira nih menurut Ola? Apa ya, tidak mencuci tangan kita kotor misalnya kan, tangan kita kotor terus megang-megang muka, garuk-garuk, nah itu sih bisa kebiasaan tuh. kebiasaan kita kan kadang-kadang gitu kan, set gitu. Akhirnya jerawatan. Akhirnya muncul jerawatan, infeksi gitu iya, ya. atau kurang tidur bisa sih, aku rasa ya. Bisa nggak, Iya, Dok? Bisa, tapi kita ingin jelaskan beberapa yang berkaitan dengan kebiasaan lainnya. Oke. Ya, salah satunya adalah mengkonsumsi nasi. Kita pindah ke set berikut ini Oke, ya. ayo. Oke, tadi aku dengar dokter bilang nasi. Nasi bisa menyebabkan kulit berjerawat. Loh, yang bener, Dok. Nah, ini Nah, itu Dokter dia. Reza Coba, ini Dok. mau Coba nyampein. jelasin dah, Dok. Nah, selama ini kan kita berpikir kalau yang namanya jerawat itu semata-mata hanya faktor infeksi. Ya kan, kemudian juga faktor dari hormonal, berlebihan minyaknya, atau mungkin karena kosmetik, Iya. wajahnya kotor. Tapi ternyata nasi putih pun bisa memberikan efek negatif untuk kulit, terutama jerawat. Kenapa, Dok? Memang kalau lihat nasi putih kandungan nutrisinya bagus ya sebenarnya. Ada tiaminnya, niasinnya, ada fosfor juga, di dalamnya ada serat dan yang pasti ada glukosa. Nah, kita butuh itu untuk pembakaran tubuh kita nih. Tapi kalau misalnya kita konsumsi nasi putih ini terlalu berlebihan, nah akibatnya kadar gula darah di dalam tubuh kita itu jadi melonjak tinggi sekali dan itu bisa menyebabkan gangguan pada kulit kita. Oh, gitu. Karena kadar gulanya tinggi, insulinnya bekerja luar biasa juga, tapi tidak kita gunakan nih untuk olahraga misalnya. Kita nggak ngapa-ngapain di rumah, aktivitasnya nggak. Santai aja, Nah, males-malesan gitu ya. Akhirnya berpengaruh ke kulit. berpengaruh ke kulit karena resiko infeksi dalam tubuh kita langsung meningkat. Oh, Gitu. oke. Makanya kalau misalnya kita mau konsumsi nasi putih bisa diganti misalnya. Diganti yang lebih tinggi serat, misalnya dengan beras merah atau beras coklat. Oke. Kadar glikemiknya atau kadar gula di dalamnya juga jadi lebih rendah. Oke.
Kemudian perbanyaklah konsumsi dari protein dan juga serat dari sayur mayur seperti ini. Oke, dan tidak terlalu banyak konsumsi nasi putih juga malah bagus buat tubuh ya, nggak bikin gemuk kan nasi kan kita kebanyakan nasi juga bikin gemuk kan ya dok? Ya kalau ini makanya. dikaitkan dengan diet, ini kan bicara masalah porsi Oh, ya. iya, Sebenarnya iya. tidak ada yang salah dengan nasi putih seperti Dokter Re bilang itu tadi, tapi sayangnya kebiasaan sehari-hari dalam jangka waktu panjang, porsinya ya Bu ya, biasa berapa porsi Ibu? Segini cukup nggak nih Bu? Cukup. Kurang. Oh kurang. Tuh ada yang kurang, ada yang cukup. Tuh kurang. Kurang ya? tuh katanya. Cukup, tapi kalau tak pakai ikan asin kayaknya nggak cukup. Nggak cukup kan? Ikan asin, sayur asam, kerupuk. Sambel ya kan? Iya. Tapi sebenarnya nggak apa-apa kalau ibunya habis itu olahraga. Nah olahraga banyak dikeluarkan aktivitas yang baik, nggak masalah. Cuma kalau nggak nih kita nonton di rumah, nonton TV bersama keluarga misalnya, tanpa ada kegiatan fisik yang pasti, lebih baik dikurangi takarannya hingga setengah atau bahkan seperempat porsi biasanya. Iya, dan rasa kenyang kita tambah dengan porsi sayur, buah, dan protein dari ikan, dari ayam ya Bu ya. Oke, jadi ini untuk membuat kulit seminimal mungkin risiko terkena jerawat. Lalu yang kedua ini ternyata bicara masalah jerawat tidak hanya bersumber dari kandungan indeks glikemik yang tinggi. Ternyata dari pikirannya, stres kita yang tinggi itu juga bisa Pengaruh. memicu. Pernah nggak pengalaman lagi stres, lagi pusing, terus muncul jerawat? Aku Jerawat atau jatuh cinta? pernah sih, Pernah ya? pernah lagi stres banget, muncul jerawat. Kenapa dok? Kok dokter ketawa? Enggak, berarti sekarang lagi nggak stres, Oh, iya nggak ada dong. jerawatnya. Sekarang lagi happy. Udah nggak stres Happy. sekarang, itu sudah lewat. Udah lewat. Tapi kalau kita tanya wanita cantik di studio ini, lagi stres nggak ya sekarang? Enggak. Baru dapat gajian ya? Tanggal muda ya ini ya. Tanggal muda soalnya ya. Ya bicara masalah stres pemirsa, ini berkaitan dengan hormon stres kita yaitu kortisol. Pengaktifan dari hormon kortisol ini bisa memicu beragam hal. Satu adalah peningkatan produksi minyak di kulit. Tapi kalau banyak makan coklat bisa ngaruh nggak dok? Tergantung coklatnya apa. Oke. Apakah coklatnya tinggi gula ya atau tinggi coklatnya lemak. atau coklatnya lebih kaya akan protein dan coklat hitam. Oke. Lalu satu hal juga yang kita waspadai mengenai stres ini pemirsa, terkadang kita bingung padahal kita nggak punya alergi, tiba-tiba kulit kita terasa gatal. Ya suka gatal-gatal, keluar merah. Ya ini ternyata juga dipicu oleh hormon stres kita. Nama penyakitnya itu ada rosacea, kemudian ada psoriasis. Intinya untuk menangani hal tersebut, kembali untuk beristirahat yang cukup, konsumsi makanan yang bergizi, dan nikmati waktu bersama keluarga tercinta. Refreshing. Iya. Refreshing. Selanjutnya kebiasaan apa lagi dokter? Kebiasaan ini berhubungan dengan matahari. Oke. Kalau sinar matahari terlalu berlebihan katanya bisa bikin keriput. Oh gitu. Ini Pernah dikenal dengar nggak? Mm-mm. Pernah dengar? Pernah dengar tapi nggak mikirin banget gitu. Ternyata memang bener ya. Ternyata memang benar. Gimana kalau kita buktiin sama-sama ya? Oke. Kita pindah ke set satunya. Oke. Oke, di depan kita ini ada penampang kulit. Ini kulit kita nih. Oh ceritanya kulit kita Ini nih. kulit. Di dalamnya nih ada pembuluh darah, ya, ada kelenjar minyak, saraf dan lain-lain. Di permukaan kulit kita ini, inilah yang akan terjadi proses mengerebut kalau kita terlalu banyak sinar ultraviolet. Oh. Nah, sinar ultraviolet itu sendiri itu bisa menyebabkan photoaging istilahnya ya. Jadi photoaging itu adalah proses penuaan di mana bisa muncul kerutan, kemudian bisa muncul flek-flek hitam, warna kulit yang tidak sama, kemudian juga bisa mengakibatkan munculnya zat yang berbahaya buat kulit kita dan juga tubuh kita. Namanya adalah ROS atau Reactive Oxygen Species. Nah, reaksi dari si zat berbahaya ini bisa mengoksidasi semua sel-sel termasuk yang ada di sel kulit kita. Akibatnya bisa bukan cuma nanti si kulitnya ya atau yang namanya ada serat-serat kolagen, ada elastin di sana, itu jadi mengkeriput atau hilang atau rusak, tapi juga bisa menimbulkan munculnya zat-zat yang lebih berbahaya lagi, Iya. bahkan bisa mempengaruhi DNA. Jadi kalau sudah DNA-nya berubah nih, bisa terpicu sel-sel kanker atau tumor yang berbahaya di kulit kita. Serem banget ya. Serem ya. Jadi ini ada gambarannya pemirsa, ini kulit kita dalam keseharian kita tuh terlalu lama dan sering terpapar sinar matahari yang tidak dilindungi oleh tabir surya. Nah kalau bicara masalah tabir surya atau SPF, mungkin kita sering temuin nih, olah kan ada yang 15, ada yang 30, ada yang 40, ya. Tentunya ini berkaitan dengan lamanya si tabir surya itu bekerja. Oke, dan ini kalau kita bisa lihat nih ya,
Ini kan kulit tadi biasa aja ya, Allah bisa lihat ya. Nah, lama-lama nih kalau kita pajankan dengan sinar matahari ultraviolet tanpa perlindungan, nanti bisa kelihatan nih hasilnya. Kulitnya akan jadi keriput. Kita lihat perubahannya ya. Ini akibat paparan sinar matahari dalam jangka waktu lama tanpa dilindungi tabir surya. Oke, Langsung itu. kelihatan ya. Keriput langsung ya. Langsung keriput, pecah-pecah, dia kisut gitu ya, langsung Kisut. turun Oh, gitu. benar. Dan makanya supaya tidak terjadi seperti ini kita harus apa dok? Pakai tabir surya itu ya? Iya, ini teknologi kedokteran yang mampu untuk meminimalkan paparan sinar matahari masuk ke dalam kulit. Maka pemilihan tabir surya itu tidak hanya SPF-nya aja 15, 30, 60, 110, tapi juga kalau bisa itu dia paparan terhadap UVA dan UVB ya dokter ya. B, bahkan C. Iya. Nah, kalau bisa yang lengkap, broad spectrum lebih bagus. Tapi memang untuk di Indonesia ini paling tidak 33 SPF. Nah, supaya kulit kita juga kuat gitu ya dengan kenanya sinar matahari, kita harus asupan makanannya apakah ada yang beda atau harus ada tambahan apa gitu dok? Tetap harus dengan antioksidan yang tinggi. Oke. Kalau dengan antioksidan dia bisa menangkal radikal bebas, termasuk radikal bebas dari ultraviolet itu tadi. Jadi ada double protection dari luar dan dari Misalnya dalam. makanan apa aja nih? Itu sayur tadi. Oh sayur, Buah-buahan. protein juga ya? Protein ya bisa, cuma lebih tapi ke arah lebih ke sayur. antioksidan. Oh oke. Iya, Jadi buah-buah dan sayur. vitamin-vitamin. Buah-buah dan sayur adalah sumber dari antioksidan yang baik. Ya, itu tadi ketiga kebiasaan kita ya tanpa disadari dilakukan dalam jangka waktu lama. Tapi itu dapat mengganggu kesehatan, itu salah satunya adalah kulit. Jadi diingat sekali lagi mulai batasi yang namanya asupan Si. nasi. putih. Ya, perbanyak sayur dan buah. Betul. Kemudian perbatasi atau manajemen stres dengan baik, lalu gunakanlah tabir surya dan perawatan kulit yang tepat. Ya oke, setelah ini masih banyak informasi lainnya, jadi jangan kemana-mana ya pemirsa, karena Dr. S Indonesia akan kembali sesaat lagi untuk Anda. Manakah di antara susu sapi dan susu kambing yang memiliki kandungan protein dan gizi yang paling tinggi? Sesaat lagi, hanya di Dr. Oz Indonesia. Baik susu kambing maupun susu sapi sama-sama mempunyai kandungan nutrisi yang baik untuk memenuhi kebutuhan